Shalom teman-teman, balik lagi dengan Mary. Eh, kita ke acara Mari Belajar Alkitab secara online. Saat ini kita masuk dalam pembelajaran bentar ya, itu materinya mengenal Allah yang hebat. Oke? Mengenal Allah yang hebat. Nah, mengenal Allah yang hebat itu terdiri dari 60 video dan 20 video. Dan yang pertama adalah tentang Allah mencipta. Nah, ini adalah materi pembelajaran seri keempat, mengenal Allah yang hebat. Embau yang ini akan dimulai dari nomor 61 sampai embau 80. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal firman-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang dikasihi-Mu. Terima kasih Bapak, pimpin kami semua dan saya membagikan materi ini hari ini, sehingga materi ini boleh membuat kami semakin cinta, semakin sukacita akan firman Tuhan, dan kami semakin teguh dalam iman kami, berdiri atas firman kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan, yang mengikuti acara ini. Oke, kita akan mulai dari topik pembahasan Allah Pencipta. Itu ini adalah suatu pengantarnya, bahwa adalah fakta bahwa Allah itu yang menciptakan surga, langit, dan bumi, dan seluruh isinya. Dan itu semua ada di kitab Kejadian 1 dan 2. Dan dari teman-teman kita dari agama lain juga tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang menciptakan surga, langit, dan bumi. Pasti disebutkan satu entitas yang luar biasa, yang mulia, yang hebat, dan kita mengenalnya itu secara universal Allah. Semua orang tahu kata Allah. Tetapi di dalam Alkitab kita itu juga ditulis Allah menciptakan surga, langit, bumi, dan seluruh isinya. Tapi kalau kita mau nanti oprek lagi, masuk lebih dalam, kata Allah itu di dalam bahasa aslinya di kitab Perjanjian Lama menggunakan kata Ibrani, Elohim, imnya itu jamak, jadi entitas Allah, sosok, bukan sosok, iya, sekumpulan yang namanya yang kita tahu Allah yang disebutkan dalam Alkitab itu dipakai dengan kata Elohim jamak. Jadi situ ada Allah sebagai pribadinya, dan ada Yesus adalah perkataan Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Terus kemudian ada rohnya, Roh Kudus, kehendaknya, pikirannya gitu ya, perasaannya gitu ya. Jadi di kitab Perjanjian Lama, khususnya di kitab Kejadian itu 1 dan 2, kita akan menemukan kata Elohim. Elohim imnya jamak. Nah, ini adalah fakta. Nah, kedua, Allah memberitahukan kepada manusia itu bagaimana caranya manusia itu bisa hidup di bumi. Nah, peraturan itu cara hidup di bumi itu meliputi ada peraturan, ada proses, ada waktu ya, terus tugas ya yang harus kita lakukan. Jadi bukan sekedar hanya menikmati saja, tetapi setiap orang, bahkan setiap makhluk ciptaan itu memiliki tugasnya masing-masing, punya tugas ya. Kemudian yang ketiga, ini masuk yang ketiga adalah Allah menetapkan tugas khusus kepada manusia. Nah, tadi kan dibilang setiap makhluk ciptaan mempunyai tugas dari Allah. Tetapi
Allah menetapkan tugas khusus kepada manusia itu sebagai pengelola bumi dan isinya, karena kita adalah perwakilan Allah. Sedangkan untuk hewan-hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, mereka diberi tugas hanya untuk bertambah banyak, penuhi bumi, berkembang biak. Sedangkan untuk manusia ada tugas tambahannya, yaitu sebagai pengelola bumi dan isinya. Nah, kalau kita masuk ke kitab Kejadian yang pertama, kita bisa melihat proses bagaimana Allah itu membentuk, menciptakan bumi. Itu ada hari 1 sampai ke hari 6. Kemudian hari ke-7 Allah itu beristirahat. Dan ini adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan manusia, karena kan manusia itu perwakilan Allah. Dan dia harus mencontoh apa yang Allah sudah lakukan. Nah, di sini di slide saya yang pertama adalah tentang terang. Terang itu baik. Nah, dibilang terang itu siang dan gelap itu malam. Terang itu baik. Ketika kita ada di terang, kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita dapat melihat apa yang di depan kita. Dan karena kita bisa melihat, jadi kita memiliki pengetahuan untuk melakukan, membuat keputusan apa yang harus dikerjakan. Jadi ya, dimulai dari yang pertama kali adalah terang itu baik. Dan kita harus mampu melihat segala sesuatunya itu dengan jelas terang. Makanya bilang terang itu baik. Terang itu siang, gelap itu malam. Makanya juga di Alkitab, kitab-kitab yang lain mengatakan pada saat terang itu waktunya kita bekerja, kemudian pada waktu gelap itu orang-orang bersembunyi, tidak melakukan apa-apa dan beristirahat. Berbeda dengan hari ke-7 ya, bedain. Jadi setiap hari manusia ada waktunya untuk beristirahat. Tapi dalam seminggu, hari ke-7 ada waktu istirahat ya. Tuhan berikan bagi manusia untuk manusia boleh dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian bersama keluarganya dia boleh memuji memuliakan Tuhan. Kemudian saling mengikatkan hubungan dalam keluarga itu ya. Kemudian hari kedua. Di dalam kitab Kejadian pertama ditulis hari kedua itu Allah menciptakan cakrawala, langit yang kita biasa tahu itu langit, dan daratan. Allah memisahkan. Jadi awalnya bumi dan isinya itu semua isinya penuh dengan air dan roh Allah melayang-layang ketika Allah bikin terang dulu ya. Tadi kan hari pertama terang. Jadi ketika itu tidak ada terang, jadi semua gelap. Jadi supaya Allah bisa bekerja dengan baik, Allah buat terang dulu hari pertama, ingat itu. Hari kedua Tuhan setelah melihat isinya semua air, nah dia bikin pemisahan antara yang ada di atas, kumpulan air yang ada di bawah cakrawala dan yang ada di atas cakrawala. Langit itu isinya juga butir-butiran air ya di atas ya, makanya bisa turun hujan dan lain sebagainya. Kemudian di daratan, nah ada pemisahan yang begitu. Lalu di tengah-tengahnya itu adalah udara ya, ruang kosong. Jadi emang Tuhan menyediakan seperti itu. Dan ada kumpulan air di suatu tempat yang namanya laut. Lalu ada lagi yang kering namanya daratan. Jadi ada yang di atas, kemudian ada ruang tengahnya di bawah gitu. Membuat manusia bisa hidup ya. Terus ada satu tempat lagi air semua berkumpul, itu kita sebut laut. Dan yang kering itu daratan, tempat manusia tinggal. Nah,
uh, Allah awalnya tadi terang, kemudian uh, dia baru bisa melihat apa yang harus dikerjakan tadi, memisahkan ya, cakrawala, membuat pemisahan air ya. Terus hari ketiga tadi udah ada daratan di hari kedua ya. Nah, di hari ketiga daratan itu yang ada tanah di sana, Allah menugaskan tanah itu untuk menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan, pohon, buah-buahan, itu hari ketiga. Jadi uh, ketika Allah mau menempatkan manusia, manusia itu diciptakan hari ke-6, dan binatang-binatang juga yang lainnya hari kelima, itu sebelumnya Tuhan harus persiapkan dulu yang namanya tempat tinggal mereka, kemudian juga makanan mereka. Luar biasa Tuhan itu ya. Nah, hari keempat baru Tuhan membuat benda-benda penerang pada cakrawala. Jadi kalau tadi hari kedua Tuhan membuat pemisahan cakrawala, langit dan daratan, ada laut ya. Kemudian hari keempat baru Tuhan membuat benda-benda penerang pada cakrawala, matahari, bulan, bintang. Maksudnya untuk memberikan satu penanda waktu gitu, pergantian hari, pergantian musim ada di sana. Dan ini sangat berhubungan erat dengan proses yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan tanah, ya kan? Tanah tadi disuruh menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan, pohon, buah-buahan. Terus di Alkitab kita tahu ada tulisan seperti ini, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Jadi tanah itu menumbuhkan tunas muda sesuai musim. Jadi dibilang sesuai musim berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan waktu berarti berhubungan dengan benda-benda penerang yang ada di cakrawala, matahari, bulan, dan bintang. Nah, ini yang Tuhan siapkan dulu di hari keempat. Sehingga di hari kelima, keenam, Tuhan sudah mulai membuat binatang-binatang di air, sama binatang-binatang yang melintas di cakrawala seperti burung. Nah, mereka juga diberi tugas yang sama, berkembang biak, bertambah banyak, dan mereka mempunyai periode-periode. Jadi ada musim-musim, dan itu berhubungan dengan waktu. Lalu hari ke-6, Tuhan baru bikin binatang-binatang di darat, lalu juga manusia. Dan untuk seluruh binatang-binatang yang ada di air, yang melintas di cakrawala, yang ada di darat, itu dikasih makan tumbuh-tumbuhan hijau. Sedangkan untuk manusia dikasih makanan tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon buah-buahan. Tuhan udah bikin pembedaannya. Jadi waktu Tuhan masuk ke penciptaan yang lebih kompleks, Tuhan udah siapin lebih lengkap dulu ya untuk ciptaannya yang di hari ke-6 itu, binatang-binatang di darat dan manusia itu boleh nyaman ketika mereka sudah ada di yang Tuhan sudah taruh gitu ya. Lalu hari ke-7 Tuhan beristirahat. Dan ini makanya hari ke-7 ini sangat dibutuhkan dan berhubungan dengan waktu dan waktu itu berhubungan dengan benda-benda penerang pada cakrawala. Dan selalu dimulai pekerjaan Allah dimulai dengan terang itu baik. Kalau ada terang, baru bisa melihat apa yang harus dilakukan. Oke, nah yang menarik lagi ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, kebanyakan Allah itu hanya menciptakan dengan firman, dengan perkataannya. Dan kita tahu di kitab Perjanjian Baru Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu perkataan Allah yang menjadi manusia.
Nah, dengan firman. Nah, dari sejak hari pertama Allah menciptakan terang, itu dia menciptakannya dengan firman. Hari kedua, ketika dia memisahkan air yang ada di atas, di bawah, kemudian air yang berkumpul di satu tempat, laut, itu juga pakai firman. Lalu ketika hari ketiga Tuhan Yesus bikin tanah mulai melakukan tugasnya, menumbuhkan tunas muda, tumbuhan, pohon buah-buahan, itu juga pakai firman. Hari keempat, ketika Tuhan buat benda-benda penerang di langit, juga pakai firman. Hebat ya. Dan hari kelima Tuhan membuat binatang-binatang di air, binatang-binatang yang melintas di cakrawala pakai firman. Dan hari keenam juga Tuhan membuat binatang-binatang di darat pakai firman dan membuat manusia juga pakai firman. Tetapi perbedaannya adalah ketika untuk manusia Tuhan harus menggunakan tangannya membentuknya dari debu tanah, kemudian Tuhan harus menghembuskan nafasnya. Sehingga untuk proses penciptaan manusia, Tuhan menjelaskan lebih detail pada Kejadian 2. Nah, dari sejak awalnya Tuhan memang sudah mempersiapkan manusia itu memiliki tugas penting gitu ya. Tugas penting karena dia adalah representatif perwakilan Allah, sehingga otomatis yang menjadi manusia ini harus menjadi satu ciptaan yang lebih sempurna dibanding ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dan kedepannya ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, sudah lahir di bumi, masuk perjanjian baru, bisa para rasul, dan Tuhan Yesus disalib naik ke surga, dan manusia ini kemudian menjadi gereja Tuhan. Jadi dikatakan gereja itu bukan satu bangunan, tapi yang Tuhan maksud adalah manusia itu adalah gereja bait Allah, di mana pikiran, pengetahuan, perasaan, kehendak, akal budi, semuanya ini merupakan sesuatu yang Tuhan memang udah ciptakan spesial, berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Sudah dari awalnya manusia itu disetting untuk menjadi satu gereja baik Tuhan ya, rumah Allah. Terus yang keempat, nah ini slide yang keempat adalah tadi waktu Tuhan menciptakan hari 1 sampai dengan hari ke-6 ada step-step proses-proses yang tahapan-tahapan yang Tuhan mau kerjakan. Lalu Tuhan juga membuat makhluk ciptaannya yang disuruh bertumbuh, berkembang biak, bertambah banyak, itu selalu berpasangan dan semua berpasangan. Seperti tumbuhan juga ada yang di tumbuhan sebentar ya, ada vegetatif, tumbuhan berkembang biak dengan tunas, kemudian dia membutuhkan tadi benang sari, terus kita membutuhkan juga putik dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan juga membuat suatu sistem bagaimana pohon-pohon itu bisa tumbuh di berbagai tempat dengan bantuan hewan-hewan, terutama
burung ya, yang bawa kumbang misalnya kan. Nah, ini kita masuk sistem berkembang biak dan bertambah banyak. Kenapa Tuhan harus menciptakan ini? Kenapa Allah harus menciptakan setiap makhluk hidup itu harus berpasangan? Karena ini adalah penting untuk setiap ciptaan itu bisa memelihara ketersediaannya dan keseimbangan kehidupan di bumi. Ya, jadi tadi kan dibilang tumbuh-tumbuhan hijau, tadi tanah harus menghasilkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan ini harus terpelihara ketersediaannya dan harus tetap seimbang. Ketika dia tersedia dan seimbang, ini akan menjamin kebutuhan makanan para binatang, ya, juga manusia. Kan manusia tadi hidupnya dari tanaman berbiji dan pohon buah-buahan. Nah, bagaimana tadi yang dibilang dengan hewan? Hewan tadi juga punya tugas kan? Nah, misalnya tidak ada hewan, misalnya hewannya juga dibikin berpasangan seperti lembu, kambing, domba itu berpasangan. Terus kayak apa lagi ya? Mungkin kupu-kupu enggak kan? Kupu-kupu dia ada proses apa tuh metamorfosa ya, dia makan, dia diam, itu satu keunikan. Terus ada lagi binatang khusus lagi, cacing. Tapi sebenarnya cacing juga berpasangan. Jadi di dalam tubuh dia ada 2 jenis kelamin, ya, hermafrodit ya. Nah, itulah sebabnya kita akan melihat bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan itu selalu tersedia dan selalu seimbang. Keberadaan mereka menyeimbangkan kehidupan di bumi. Tetapi kalau bisa saja keseimbangan menjadi rusak, tapi bukan karena Allah. Itu terjadi karena kelalaian manusia atau ketika manusia melakukan pengelolaannya melebihi batas kapasitas kemampuan dari berkembang biaknya si objek yang mau yang dieksploitasikan, ya, itu akan menjadi tidak seimbang gitu. Lalu Tuhan bilang menciptakan Adam ya. Ini tadi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasangan. Manusia juga diciptakan berpasangan. Dan Adam sebagai manusia laki-laki, jadi dalam bahasa Ibrani-nya Adam itu artinya manusia, tapi bentuknya laki-laki. Dia berfungsi untuk mengusahakan, memelihara, dan menjadi penguasa. Dia representasi dari Allah, perwakilannya Allah. Lalu Hawa itu dalam bahasa Ibrani juga tetap manusia artinya, tapi dia gendernya adalah perempuan dan fungsinya untuk menolong Adam tadi manusia yang satu lagi yang menjadi penguasa, mengusaha, memelihara dan pekerjaan-pekerjaannya. Dan salah satunya keberadaan Hawa ini membantu ketersediaan dan keseimbangan kehidupan di bumi, sehingga manusia itu selalu dapat menggenapi apa yang Allah perintahkan, berkembang biak dan menghina bumi gitu ya. Nah, lalu di antara semua ciptaan yang berpasangan itu, Tuhan juga punya satu sistem yang namanya kasih. Nah, di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Sistem Allah itu tentang kasih dibilang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong, berlaku sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, bersukacita karena keadilan dan kebenaran. Jadi
di dalam sistem kasih, karena semua orang itu setiap makhluk ciptaan itu memiliki tujuan dan fungsinya, sehingga tidak ada satu orang pun atau ciptaan yang bisa memegahkan diri berkata bahwa dirinya yang paling hebat atau yang paling dibutuhkan. Misalnya laki-laki misalnya kan uh, di komunitas atau di komunitas di suku tertentu itu akan lebih mendahulukan gender anak laki-laki daripada gender anak perempuan. Tetapi Allah tidak menciptakan hal itu, dan yang Allah buat adalah kasih, sistem kasih, membuat kesetaraan sehingga supaya terjadi ketersediaan dan keseimbangan. Setiap makhluk, walaupun gendernya berbeda, mereka punya fungsi masing-masing. Sehingga tidak heran kasih itu dibilang setiap satu individu, satu ciptaan terhadap satu ciptaan yang lain, itu harus dalam definitif kasihnya itu ya saling sabar, saling mengerti. Kemudian misalnya sabar untuk seseorang lain yang mungkin dalam bawaannya sehari-hari menjadi sombong karena dia mungkin tidak mengerti entitasnya, maksudnya keberadaan dirinya, dan orang-orang lain itu harus mempraktekkan kasih itu adalah sabar, murah hati, dan juga tidak cemburu. Tidak cemburu ketika seseorang atau ciptaan yang lain itu misalnya diberi lebih gitu ya, diberi lebih dari Tuhan. Dan tadi kan dibilang tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak merasa kelompok tertentu menjadi lebih tinggi dari kelompok yang lain gitu ya. Dan buat yang sudah melakukan firman juga tidak menjadi sesuatu yang eksklusif, yang sehingga dia merasa dirinya tinggi dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dan kita untuk disebut-sebut, diungkit-ungkit di lain waktu ya. Jadi intinya lagi kasih itu harus berisikan tentang sukacita karena ada keadilan dan kebenaran. Nah, karena kasih seharusnya setiap makhluk ciptaan, dan itu manusia ya, kita tuh menutupi kekurangan. Jadi menutupi kekurangan bukan berarti menutupi satu kesalahan. Kalau saya memahaminya itu, menutupi kekurangan bukan berarti menutupi satu kesalahan. Misalnya di dalam satu grup ada kelompok, ada satu teman yang mungkin yang suka mendominasi segala sesuatu, dan mungkin juga saking mendominasi juga tidak bisa menyadari bahwa dia telah melakukan hal itu. Lalu bagaimana dengan yang lain? Mungkin yang lain akan biasanya itu memang kita akan belajar, yang lain juga akan belajar. Harus sabar terhadap orang-orang yang seperti itu. Tetapi bukan berarti kita mengikuti saja orang yang dominan itu, tetapi bagaimana caranya kita akan menyampaikan, kita akan memberitahu dia bagaimana kita bisa dinamis berjalan bersama. Kalau kita mengiyakan karena kita biar nggak ribut atau gimana, jadi membuat orang itu yang dominan itu nggak tahu kalau dia seseorang tuh lagi dominan banget gitu.
Jadi kita harus memberitahu ini ada satu kekurangan, tapi bukan menutupi kesalahan. Misalnya juga ada misalnya di satu tempat kita berteman, ada teman misalnya yang tidak tertib, misalnya tidak apa ya, berjanji nggak tepat dan segala macamnya, dan bukan berarti kita menutupi itu menutupi kekurangan dengan arti oh ya udah deh sabar aja. Oh iya memang kita sabar, tetapi kita juga memberitahukan kepada dia bahwa ada hal yang harus diperbaiki. Lalu dari kasih itu adalah percaya bahwa teman kita, bahkan kepada kita juga kepada diri sendiri, bahwa kita mampu akan berjalan dalam kebenaran Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita tuh terus memiliki pengharapan, walaupun realitas yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi itu sangat berat ya, sangat itu meresahkan gitu ya. Harus memiliki pengharapan. Nah, kan itu saya jadi teringat ketika orang Israel baru keluar dari tanah Mesir, dia mau nyebrang. Di situ mereka sangat terpojok, di belakang udah dikejar-kejar sama tentara Firaun, mereka udah nggak bisa lari lagi, di depannya hamparan Laut Merah. Apa yang harus dilakukan? Tetapi Tuhan menolong mereka mengatasi satu persoalan. Tentara Firaunnya tidak bisa mendekat ke orang-orang Israel. Tetapi orang Israel harus tetap maju ke depan, jalan terus menyeberangi Laut Merah. Dan di sana orang Israel belajar tentang pengharapan lagi bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang suruh menyeberang Laut Merah. Lalu ketika Tuhan yang menyuruh menyeberang, Tuhan juga yang membuat bagaimana orang-orang bisa menyeberanginya. Dan karena di situ nggak ada kapal ya, nggak ada hal apapun, jadi Tuhan kirim angin untuk membuat satu pemisahan yang cukup lebar sehingga Laut Merah terbelah menjadi dua, kanan kiri, dan ada satu celah yang cukup membuat orang-orang Israel berlalu ya, melintasi Laut Merah. Tapi itu, dan Tuhan ingin orang Israel memiliki pengharapan. Lalu sabar menanggung sesuatu. Jadi ketika orang Israel tadi ya, masih tadi lari-lari tadi ya dari kepungan orang tentara Firaun, itu bukan perjalanan yang menyenangkan saya pikir ya, tapi perjalanan yang cukup melelahkan, juga tegang ya. Dan setiap orang punya tugasnya masing-masing. Dan kalau kita mau membaca selama 40 tahun 40 tahun perjalanan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun itu, ternyata tidak ada penambahan signifikan dari orang-orang Israel dari sejak mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, dan bahkan malah ada pengurangan karena waktu itu Tuhan pernah marah ya waktu yang soal apa sih, Bani Korah, terus yang siapa tuh, banyak kejadian kan,
ular tembaga yang orang pada sakit tuh. Kemudian ada lagi tentang siapa tuh yang berperang melawan siapa, tapi ada yang tentara AI ya kalau nggak salah, ada orang Israel yang curang ya menyimpan eh, eh, harta jarahan, sehingga nah Tuhan juga bikin satu penghukuman dan kapan-kapan saya akan tunjukin ya. Ya, saya juga boleh sangat luar biasa. Saya pikir itu ada penambahan jiwa selama 40 tahun, ternyata enggak. Tuhan itu benar-benar memperhatikan, tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya, umatnya. Dan di 1 Korintus 13 ayat 8 bilang, kasih itu kekal. Jadi sistem kasih ini adalah penting karena kasih itu kekal. Sistem kasih itu kekal. Sistem kasih kekal karena ketika nanti kedatangan Tuhan yang kedua, kedatangan lalu ada Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, itu ada kasih di sana, kasih Allah. Dan semua orang harus hidup dalam kasih. Karena kasih orang-orang bisa hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan atas firman. Nah, apa yang di 1 Korintus 13 ayat 8 katakan, karena kasih itu kekal, dikatakan yang lainnya tuh akan nubuat itu akan berakhir. Iya kan? Seperti nubuatan Tuhan Allah kepada misalnya Abraham, bahwa keturunanmu nanti akan akan menjadi budak gitu ya, disiksa oleh bangsa lain. Dan itu akan berakhir. Dan bukan mungkin lagi pada saat langit baru bumi baru tidak diperlukan lagi nubuat. Karena memang Alkitabnya bahkan sampai Wahyu itu tidak ada lagi nubuat. Selesai semuanya yang Tuhan bilang itu tergenapi. Seperti juga nubuat misalnya tentang akhir zaman itu akan berakhir. Kemudian bahasa roh juga akan berhenti. Jadi nggak selalu akan ada bahasa roh terus menerus, karena juga nanti orang akan berkata yang kita bisa mengerti. Terus pengetahuan akan lenyap. Jadi yang ada hanya pengetahuan tentang Allah. Tapi kalau kita nggak kenal Allah bagaimana? Nah, jadi adalah penting bahwa ketika Allah memulai, bahwa Allah itu adalah pencipta, Allah memulai ciptaannya dengan satu semangat kasih, ya. Karena kasih itu kekal. Kasih itu adalah atmosfer yang selalu melingkupi, memenuhi, menutupi anak-anak Tuhan. Luar biasa ya. Itu di 1 Korintus 13 ayat 8. Dan yang membuat kita berpasangan, manusia yang saling berpasangan, keluarga menjadi utuh sampai dengan hari tua, anak-anak sama orang tuanya, orang tua dengan orang tua yang lain, saudara-saudara gede itu ya. Apa yang membuat keutuhan? Kasih, bukan saling mendominasi sendiri ya. Nah, ada latar belakang ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Yang saya temukan ada 4. Pertama tuh Allah ingin semuanya tuh dalam keadaan baik. Karena memang ketika Allah memulai penciptaan, dia bilang terang itu baik. Allah melihat segalanya baik. Nanti kalau teman-teman, Bapak Ibu bisa baca ya di kitab Kejadian 1, banyak sekali Allah melihat itu baik. Nah, kedua, Allah menginginkan semuanya dalam keteraturan.
Nah, ternyata sesuatu yang baik itu isinya apa? Keteraturan. Dan teratur itu ya tertib, persetujuan yang saling mengikat dua pihak. Tadi kan ada eh, ciptaan-ciptaan Allah yang saling berpasangan kan? Nah, itu harus ada persetujuan yang saling mengikat dua pihak. Teratur. Jadi keadaan yang baik itu harus adalah teratur. Kemudian sesuai waktunya dan fungsi keberadaannya. Jadi kayak tadi kan Tuhan siapin di hari keempat ya kalau nggak salah benda-benda langit. Ini adalah penting. Tuhan menetapkan, mengajarkan orang-orang yang ciptaannya submit di dalam season-season, masa-masa, musim-musim ya. Dan fungsi. Nah, misalnya tadi tumbuhan sebagai fungsinya fungsi utamanya adalah penyedia makanan. Kemudian hewan sebagai apa tadi? Yang saya tahu hewan itu adalah penyeimbang ekosistem bumi ini. Harus ada dia yang membantu proses kerja tumbuh-tumbuhan dan juga manusia untuk cepat, ya kan? Kok membantu manusia ya dong? Misalnya apa? Misalnya zaman dulu apa untuk transportasi yang digunakan apa? Misalnya kuda. Jadi untuk menyebarkan tumbuh-tumbuhan di segala tempat ada pakai burung ya. Tadi kan. Dan manusia tadi juga fungsinya sebagai pengelola bagaimana dia harus melakukan tugasnya. Adapun semua makhluk ciptaan harus memiliki kesadaran. Wajib memiliki kesadaran. Kenapa dia harus melakukannya? Baru dia submit melakukan ketaatan itu. Ketiga, Allah menginginkan Adam itu menjadi pemimpin, membentuk keluarganya sendiri. Semua manusia laki-laki dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Dan dia menjadi keluarga yang baru. Dan tentunya Adam itu akan memiliki kesadaran dan tanggung jawabnya. Kesadaran tanggung jawab untuk melakukan tugasnya. Dan yang istrinya Hawa juga pasti. Tadi menolong supaya pekerjaan Hawa Adam itu berhasil sempurna. Kejadian 2 ayat 24. Keempat, Allah menginginkan semua ciptaannya itu beribadah kepada Allah dengan sukacita. Karena dia yang menjadikannya yang memiliki semuanya. Mazmur 100, 1-3. Ya, kita dengan gampang akan mudah ya tahu bagaimana ya manusia memang harus beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana tadi kan dibilang semua ciptaan? Tumbuh-tumbuhan pun beribadah kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi tugasnya, fungsinya. Kemudian juga dengan hewan-hewan juga melakukan tugas dan fungsinya. Itu berarti melakukan kegiatan ibadah. Lalu gimana dengan manusia-manusia karena dia makhluk ciptaan yang sempurna, ada kegiatan khusus yang Allah kerjakan dalam membentuk manusia itu, menjadikan manusia itu, sehingga ada kegiatan khusus pula ketika manusia itu beribadah kepada Allah. Salah satunya apa? Menghormati hari Sabat, hari ketujuh. Tuhan beristirahat, bukan beristirahat artinya tidak melakukan apa-apa, tapi beristirahat, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa, masuk dalam komunitas, pelayanan, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini Allah itu dari sejak awalnya ya, dari ketika manusia bumi dan isinya ini nggak ada dulu, cuman nggak kebentuk ya, gelap. Allah itu adalah maestronya, masterpiece-nya, dia yang punya pencetusnya.
dari bentuk wujud, sistem pemeliharaan, sistem pengelolaan, semua dari Allah. Nah, pemeliharaan itu kita bisa ngomong soal produksi, merawat, membersihkan. Pemeliharaan ya, bagaimana masing-masing tadi tumbuhan melakukan pemeliharaan sendiri, tanah tadi terus harus menumbuhkan ya, hewan-hewan itu mereka berkembang biak bertumbuh di bumi, lalu para induk-induk, para orang tua dari hewan itu melakukan perawatan bagi anak-anak mereka, membersihkan, termasuk manusia ya kan, kemudian pengelolaan dan mempelajari, memahami sistem, memperbaiki sistem kerja, dan menjaga hasil produksi. Tentunya kita akan sangat mudah melihat ini pemeliharaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manusia. Dan Bapak Ibu teman-teman, kemarin saya dengar khotbah dari Pak Julis itu sangat luar biasa tentang semut. Semut pun kan binatang yang sangat kecil, ya mungkin kita anggap nggak berarti, kita tes aja mati ya. Tapi ternyata komunitas semut itu sangat luar biasa. Dia punya sistem pemeliharaan dan sistem pengelolaan yang luar biasa. Bagaimana ketika dia harus memiliki manajemen tentang makanan, bagaimana untuk mempersiapkan buat dirinya sendiri makanan untuk komunitasnya, luar biasa ya. Dan sampai kepada perjanjian baru, sebenarnya dari perjanjian lama Tuhan juga udah tak tulis tuh, Allah menugaskan manusia untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan di bumi. Efesus 2 ayat 10, ini perjanjian baru ya. Tapi dari awalnya di perjanjian lama Tuhan udah tulis juga. Allah udah suruh tugasin kan Adam kan untuk melakukan bagiannya, dan Hawa juga. Nah, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, di perjanjian baru Allah tuh harus memurnikan lagi, menguduskan lagi, memurnikan lagi manusia ini supaya bisa kembali lagi ke hadapan Allah, sempurna lagi, sehingga Tuhan Yesus Bapa kita di surga dengan firman-Nya Dia mengirimkan Tuhan bayi Yesus, firman itu ada Roh Kudus di dalamnya mengikutinya, masuk ke dalam rahimnya Maria, dan sehingga dia firman Allah yang menjadi manusia itu bisa menjadi bayi Yesus yang kita tahu, Kristus Yesus. Dan akhirnya tiba waktunya dia harus disalibkan menanggung dosa manusia dan kemudian bangkit ya. Nah, lalu dibalikin lagi bahwa manusia harus melakukan perbuatan baik. Jadi ketika manusia ada di bumi, tadi awalnya kan Tuhan bilang sebagai pengelola kan, pengelola perwakilan Allah. Otomatis sebagai pengelola dan perwakilan itu harus melakukan perbuatan baik, harus hidup di dalam kasih Allah. Maksudnya kasih Allah, kasih yang dari Allah. Dia udah dapet dong. Ketika dia udah dapet kasih Allah, seperti saya dan Bapak Ibu, teman-teman udah dapet, bagaimana kita juga menunjukkan kasih Allah, membagikan kasih Allah itu buat orang-orang sekitar kita. Tuhan itu, Allah itu luar biasa ya. Nah, bagaimana dengan sistem alur makanan? Ini kan kita masih ngomong Allah pencipta. Ada 2 kelompok lah ya, tadi dibilang tumbuh-tumbuhan itu masuk ke kelompok penyedia makanan. Kemudian kelompok atasnya adalah hewan, kemudian kelompok paling atasnya lagi manusia. Nah, ketika Tuhan sudah membuat pengaturan sedemikian rupa tentang sistem alur makanan, manusia dikasih makanan berbiji dan pohon buah-buahan.
Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia keluar dari taman yang di Eden, Tuhan mulai kasih makan daging. Hewan-hewan ada yang dikasih makan daging, manusia juga boleh makan daging. Awalnya hanya tadi ketika masih di Taman Eden, manusia itu makan tumbuhan berbiji dan pohon buah-buahan. Hewan-hewan hanya makan sayur-sayuran aja, tanaman-tanaman hijau. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah membuat pengaturan baru. Dan ini ada juga kan sekarang, misalnya macan menerkam binatang-binatang kecil lainnya, buaya, ya kan? Nah, untuk binatang Tuhan tidak mengatur soal bulunya, soal kulitnya, nggak boleh dimakan darahnya, nggak boleh dimakan kotorannya, lemaknya, Tuhan nggak mengatur. Tapi untuk manusia, Allah mengatur sedemikian rupa. Kita boleh makan daging, tapi kita nggak boleh makan bagian yang ada darahnya. Darah harus dibersihkan, karena darah itu nyawa. Kemudian lemak, bagian korban bakaran untuk Allah. Jadi lemak itu dibakar buat Allah, menyenangkan hati Allah. Tapi bukan untuk konsumsi. Tapi entah mengapa sampai ke sini ya, ternyata kalau kita makan lemak itu dibakar memang wangi ya. Kalau sate yang ada lemak itu enak banget ya. Nah, itu harusnya kita kurangi. Dan ternyata lemak yang memang untuk hal yang menyenangkan Allah, bukan untuk dimakan. Ketika dimakan, lemak itu membuat tubuh kita tidak nyaman ya. Lalu kulit, jeroan, kotoran semua dibakar, bukan untuk konsumsi. Ini untuk kesehatan. Tuhan udah ngomong ini di perjanjian lama, di Imamat ya, atau di Bilangan saya lupa, itu ada pengaturan-pengaturannya. Dan atau Tawari saya lupa, pokoknya ini Tuhan sudah atur. Tetapi di perjanjian baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga, semuanya semua tidak ada yang diharamkan. Tapi yang Tuhan bilang di perjanjian baru, apa yang kita masukkan yang haram itu akan menjadi haram. Maksudnya konsep kita bahwa kalau ini haram, misalnya tadi ya, beberapa teman di kelompok lain bilang, misalnya makan makanan babi, daging babi itu haram. Ya oke, itu kan menjadi haram buat mereka. Tapi untuk kelompok lain, daging babi dimakan tidak haram. Biasa-biasa aja seperti sapi, ya, udang, dan itu menjadi hal yang tidak haram. Jadi yang haram adalah apa yang keluar dari mulut. Udah naik tingkatannya ya, bukan soal tadi lemak dan segala macamnya. Apa yang keluar dari mulut. Misalnya apa? Perkataan kotor, ya kan? Keinginan yang kotor, keinginan yang jahat, itu menjadi haram. Ada tingkatan yang naik, dan ketika tingkatannya naik, bukan berarti yang sebelumnya dilupakan. Tetapi Tuhan ingin kita akan menjadi lebih bijaksana, lebih bisa mengatur diri sendiri, mengendalikan diri sendiri tentang apa yang kita bisa membuat keputusan-keputusan, hal-hal apa yang harus kita lakukan demi kebaikan kita. Nah, sekarang summary-nya, ringkasannya, keberadaan Allah atas bumi dan segala isinya. Allah itu tetap otoritas tertinggi, maestronya, pemilik, dia itu kudus, mulia, dan murni.
Ketika dia bikin bumi, tempat tinggal semua ciptaannya, tentunya ini masih mengikuti entitas Allah itu, kudus, mulia, dan murni. Dan kemudian Allah menciptakan juga manusia sebagai pengelola perwakilan Allah di bumi, dan tentunya manusia harus harus masuk ke kualifikasinya manusia itu, ya, kualifikasi Allah, pengelola perwakilan Allah di bumi itu kudus, mulia, murni, kita ikuti, ya. Ringkasannya seperti itu. Jadi benar apa yang dikatakan Alkitab bahwa Allah ada dalam setiap dalam setiap waktu manusia. Allah selalu mengikuti dalam setiap pergumulan manusia, di setiap waktu manusia Allah itu tahu, selalu ada, dan dia selalu mengikuti. Demikian. Kemudian kualifikasi. Sekarang kita masuk kualifikasi, bahwa mengenal Allah, manusia untuk jadi pengelola bumi, manusia harus mengenal Allah melalui firman-Nya. Bagaimana kita bisa menjadi pengelola perwakilan Allah kalau kita nggak mengenal firman-Nya, nggak tahu kebenarannya. Dan untuk mengenal firman-Nya, mengenal Allah, ya harus mengenal firman itu dengan keikhlasan, ya, keyakinan iman yang teguh. Kalau kita mengenal firman tapi penuh keraguan, itu akan membuat apa yang kita kerjakan itu sia-sia. Kedua, mengakui otoritas Allah sebagai pemilik seluruh ciptaan dan waktu kehidupan yang ada di bumi. Semuanya punya Allah, bukan punya kita. Kita hanya pengelola. Dan Allah sudah punya yang namanya imam besar di bumi ini, namanya Kristus Yesus. Dia kepala rumah Allah. Dan kita dijadikan sebagai gereja, bait Allah yang hidup, ya. Dan yang ketiga, kita harus melakukan seluruh perintahnya. Karena kita tahu firman-Nya, kita harus melakukan ketaatan dengan tekun. Balik lagi, dalam kasih itu kekal, ya. Melakukan pekerjaan yang baik, ikut dalam pertemuan ibadah, saling menasehati dan mengingatkan. Nah, di Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 dan 26 dikatakan tentang ketekunan. Siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah yang memperoleh janji Allah. Kalau yang memperoleh janji Allah, dia beroleh hidup. Ketekunan. Jadi gimana mengetahui firman tapi tidak tekun melakukannya? Melakukannya sekedar lagi suka, lagi bisa, tidak memberatkan atau apapun. Itu tidak masuk kualifikasi Allah. Jadi yang disebut di ketekunan adalah siapa yang melakukan kehendak Allah, yang memperoleh janji Allah. Jadi kita nggak heran kenapa di dalam Alkitab Allah begitu sangat memberkati Abraham. Kenapa Allah terus memberikan janjinya kepada Abraham, dipegang teguh, ya, sampai kepada anaknya Ishak, Yakub, 12 anaknya. Tapi 12 anaknya juga nggak semuanya dapat janji Allah secara lengkap. Ada yang terbuang juga, kan? Ada juga yang nggak dapat. Nah, itu karena apa? Ada anak-anak dari Yakub yang tidak melakukan firman Tuhan dengan taat, tidak melakukan perintah Allah secara tekun. Dan itu juga yang terjadi ketika kita, saya, teman-teman, Bapak Ibu, tahu firman, tapi kita hanya melakukan sebatas yang kita pengen lakukan, yang kita lagi mau. Dan itu namanya tidak masuk ke dalam kualifikasi ketekunan. Dan
kita tidak mendapat janji Allah, kan dibilang akan menjadi sia-sia, ya, seluruh ibadah yang kita lakukan, seluruh kegiatan pelayanan yang kita kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Nah, ini juga di Ibrani 10 ayat 26 sampai 31, Allah itu juga menyiapkan ya penghakiman untuk setiap pengelola anak-anaknya, pengelola bumi yang tidak melakukan tugasnya. Gimana? Yang pertama, satu, sengaja berbuat dosa. Tahu firman tadi ya, nggak mau melakukannya. Tahu firman tapi nggak mau baca, nggak mau mempelajarinya. Cukup deh, deh, iya gitu deh. Ya, itu kita lagi ngomong sama orang Kristen di sini yang udah tahu firman Tuhan, bukan orang-orang yang di luar sana yang belum tahu firman. Tapi bagaimana yang udah pernah dengar tapi nggak mau dengar atau tutup kuping gitu ya, itu termasuk sengaja berbuat dosa. Kedua, mengolok-olok Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Baik orang-orang di sana, orang luar yang kita injili, yang kita kasih tahu tentang Tuhan Yesus, dan mereka nggak mau terima. Atau anak-anak Tuhan, orang percaya yang karena pergumulan yang berat, dia tidak percaya kepada Allah atau ragu-ragu, itu seperti mengolok-olok Tuhan Yesus. Misalnya gimana ya? Kalau misalnya hari Minggu datang beribadah berkata, aku mengasihi Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus mampu dan sebagainya, dan sebagaimananya dia akan melakukan segala hal janjinya, tapi dari Senin sampai hari yang lain dia kembali ke habitatnya, ke lingkungan orang-orang sekitarnya. Itu sama seperti kita sedang mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan itu juga artinya mengolok-olok dengan perkataan lebih ekstrimnya lagi, menajiskan darah perjanjian yang menguduskan, membuat cemar darah perjanjian itu. Kan kita udah jadi anak Allah ya, udah dibaptis ya, udah makan tubuh dan darah Tuhan Yesus ya, dan kita ada Roh Kudus dalam kita, tapi kita menghina mereka semua. Jadi ya Tuhan memang sungguh membuat kita masuk dalam kualifikasi yang Allah minta secara khusus. Dan sekarang kita akan masuk kesimpulannya. Allah pencipta, pertama itu kita memberikan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan perencanaan teratur, kualitasnya itu kudus, mulia, dan murni. Sehingga kita pun harus hidup dalam kekudusan, mulia, dan murni. Kedua, Allah itu memiliki tujuan untuk setiap ciptaannya. Nah, karena dia punya tujuan, Allah punya tujuan atas ciptaannya, dan kita semua makhluk ciptaannya, maksud saya, juga memiliki fungsi. Dan masing-masing kita, Tuhan udah kasih tujuan atas keberadaannya. Dan tujuan keberadaan saya dengan tujuan keberadaan untuk suami saya berbeda. Juga untuk Bapak Ibu berbeda. Untuk teman-teman yang dengar juga berbeda. Dan kalau kita nggak tahu, ya kita tinggal berdoa dan minta sama Tuhan. Untuk kita diberi hikmat ya. 3, Allah mengasihi setiap ciptaannya. Jadi dalam keadaan apapun, kita udah berbuat dosa atau apapun, Tuhan tetap mengasihi setiap ciptaannya. Tapi iblis membuat kita menjadi ragu, menjadi bingung gitu. Apakah Allah itu masih mengasihi saya atau enggak ya? Lalu kita akan membuat diri kita jatuh dalam ikatan-ikatan iblis yang lebih dalam, dan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan kita sampai lupa bahwa Tuhan itu selalu mengasihi setiap ciptaan. Dan bukan saja mengasihi, tapi Allah terus memperhatikan setiap kegiatan kehidupan di bumi. Jangan bilang Tuhan lagi tidur kali ya. Kita mau buat dosa sedikit-sedikit, tidak bisa. Nah, oke. Minggu depan, Jumat depan kita akan masuk ke dalam Allah perjanjian.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti acara Embau. Bila ada pertanyaan atau apa bisa tulis di kolom chat YouTube. Saya akan membantu menjawabnya atau lewat email ya di pkdi.jemaatsion@gmail.com. Terima kasih buat pertanyaan, buat masukan dari teman-teman untuk membuat program Mari Belajar Alkitab Online ini menjadi lebih baik. Terima kasih juga untuk Embau. Tuhan Yesus memberkati buat teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami boleh mengenal firman-Mu, kami boleh belajar tentang firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan kaki kami, tangan kami, tubuh ini boleh berdiri teguh atas firman yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati.